Kondisi terberat bagi pemilik warung, apalagi warung kecil seperti saya, ya, warung rujak itu pada saat pandemi ini ya, lebih dari 70%, bahkan sampai 80% itu omset penjualan turun. Di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik meskipun penjualan sepi tapi masih ada yang beli. Penasaran? Tonton terus video ini, jangan di skip, tonton sampai habis. Halo, selamat pagi. Oke, pertama-tama saya akan berbagi dulu mengenai kapan awal mula saya buka warung ini. Warung ini dibuka, warung rujak itu, rujak batu, itu dibuka pada saat awal pandemi. Kenapa saya bukanya pada saat awal pandemi? Karena saya juga termasuk korban dari PHK pandemi COVID ini. Akhirnya saya keluar kerja, dikeluarkan itu, terus saya buka warung ini untuk menyambung hidup. Hampir berapa bulan ya? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sekarang Oktober, lebih dari 5 bulan lah hitungannya gitu. Pandemi ini masih belum berakhir dan itu sangat berpengaruh bagi penjual kecil, UMKM ya, seperti kita. Bagaimana caranya agar jualan kita itu masih laku? Yang pertama, kita manfaatkan zaman di era modern seperti ini ya. Warung-warung jajanan seperti kita yang jualan rujak gitu ya, warung lalapan, warung apa, itu manfaatkan ojek online itu, GoFood, GrabFood, itu manfaatkan. Bagi yang belum terdaftar GoFood ataupun GrabFood, nanti akan saya bikin videonya untuk kalian gimana caranya bikin akun GoFood atau GrabFood. Karena pengalaman saya masih banyak sekali penjual atau pedagang kecil UMKM, khususnya makanan dan minuman, yang masih belum memanfaatkan jualan online lewat GoFood ataupun GrabFood. Itu sangat membantu sekali, karena hampir 60% itu penjualan itu laku dari GoFood dan GrabFood. Apalagi pada saat awal-awal pandemi dulu, itu saya masih merasakan ramenya berjualan di GoFood atau GrabFood. Itu lumayan, karena di GrabFood ataupun GoFood itu kan ada sistem seperti pemberian promo. Jangan takut promo, itu hajar aja semua. GrabFood, GoFood, promo, apalagi apapun itu, pokoknya yang menarik pembeli untuk membeli, ikutilah. Kita lihat aja lah di aplikasi itu, GoFood atau GrabFood. Restoran-restoran yang udah punya nama aja, mereka berani kasih diskon lebih dari 50%, bahkan 70%. Apalagi resto kita yang kecil ya, yang belum punya nama ya kan. Kalau kita nggak berani, kita kalah sama mereka. Yang kedua, kita manfaatkan media sosial, berjualan di media sosial seperti Instagram, terus kemudian Facebook,
TikTok yang sekarang lagi booming-boomingnya, postinglah bikin konten seperti konten jualan seperti di media-media sosial itu, karena gini, orang sudah terbiasa ya sekarang dengan gadget. Apalagi kemarin itu kan sempet kita nggak boleh kemana-mana, di rumah aja selama beberapa bulan. Itu kan pasti kebanyakan dari kita itu banyak yang terbiasa dengan gadget, HP, main HP. Sampai sekarang pun kebiasaan itu juga pasti akan ke bawah gitu. Nah, itu sebenarnya kesempatan sih buat kita para penjual kecil UMKM yang ya kita harus gencar promo, memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain lah, TikTok seperti itu. Kita buat penawaran menarik melalui media sosial itu. Kemudian itu yang kedua, kita harus memanfaatkan media sosial atau promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ini cara unik yang saya gunakan di warung. Hanya dibungkusnya itu saya buatkan stiker yang bertulisan menerima pesanan offline seperti itu. Saya cantumkan nomor HP saya. Jadi untuk kalian yang mungkin yang pertama belum punya akun aplikasi ojek online, GoFood, GrabFood, terus yang kedua belum punya media sosial seperti Instagram dan Facebook dan lain sebagainya, kalian bisa bikin stiker yang ditempelkan di depan atau di wadah tempat jualan kalian. Misalkan makanan kan ada boxnya, nah itu kalian bikinkan stiker mungkin ukuran 8x8 cm, itu nanti kalian tempel di atasnya, itu kalian kasih tulisan menerima pesanan offline seperti itu. Itu juga nanti kasih nomor HP kalian, nomor WhatsApp. Nanti kan dari situ misalkan pelanggan itu cocok, nanti kan juga balik lagi seperti itu. Kuncinya biar masih ada yang beli produk kita harus istilahnya sering-sering promo lah, sering-sering kasih tahu tentang produk kita ke orang lain, ke orang-orang yang belum pernah mencicipi produk kita kasih tahu gimana orang mau beli kalau orang itu tadi nggak tahu rasanya seperti itu kan. Ya mungkin itu aja sih. Kita lihat aja kan di luaran sana kan seperti restoran-restoran besar seperti Pizza Hut, seperti apa yang di jalanan itu, mereka malah teknik pemasarannya itu mereka turun ke jalan, memberikan promo di jalan. Kalau kalian pernah sempat lihat itu Pizza Hut sempat turun ke jalan, ada nggak tahu ya itu kurir atau apa yang bawa tulisan Pizza Hut 100.000 dapat 4 seperti itu. Intinya sih kalau misalkan restoran yang besar aja melakukan hal seperti itu, menjemput bola, kalau kita nggak menjemput bola, nah kita bisa kalah seperti itu. Mungkin itu informasi yang bisa saya berikan, tips bagaimana agar cara pelanggan tetap membeli kita pada saat pandemi ini. Terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sukses selalu.